Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang Bu Ani. Bagaimana? Saya mau itu Pak, mau konsultasi. Konsultasi. Ada waktu apa enggak, Pak? Oh, ada waktu. Ya, ya. Gimana Bu Ani? Ini Pak, besok kan saya mau ngajar. Iya. Ini materinya tentang siklus tanah. Iya. Saya masih butuh banyak yang perlu tambahan. Dikonsultasikan Konsultasi, ya. terkait besok gitu Iya, ya. iya. Oh iya ya. Tidak apa-apa Bu, ini kita saling sharing ya, saling Iya. berbagi. Ini materinya tentang siklus air tanah Iya, gitu siklus ya. air tanah. Kira-kira gini Bu, melalui pembelajaran besok itu tujuannya sudah Bu Ani tetapkan ya. Jadi melalui pembelajaran besok itu seperti apa gitu? Ya sudah Pak, cuma Iya. saya ada kekurangan banyak. Oh gitu. Kalau tujuan pembelajarannya untuk besok siklus air tanah itu apa Bu Ani? Bisa pakai audio, visual juga bisa. Iya. Ya. Kalau untuk anak sendiri supaya barangkali anak itu ya tujuannya untuk siklus air tanah itu bagaimana? Ini perlu Bu Ani pahami dulu. Iya. Saya pengen tuh anak itu aktif semua Pak, jadi nggak ada yang pasif gitu. Jadi meskipun dari audio dia juga aktif, dari visual juga aktif. Oh. Saya pengennya semua bisa masuk gitu sampai paham. Oh, anak-anak berarti saya kalau boleh menangkap Bu Ani itu pengen mengakomodasi setiap gaya belajar anak, Ya. baik yang sifatnya mungkin auditori, Ya. mungkin yang sifatnya kinestetik atau mungkin visual Ya. begitu ya. Ya. Dari sini kan anak-anak tuh masing-masing anak tuh punya kekurangan masing-masing. Nggak saya pengen yang anak yang kekurangan itu bisa aktif ya, bisa mengerti, memahami nanti yang dijelaskan tuh lewat audio dan visual. Siswa aktif itu menanggapi Bu Ani Ya, gitu, ya. terus bertanya gitu Ya. apa selama ini siswa juga kurang aktif menurut Bu Ani? Ada ya, sebagian ada yang tidak aktif ya, dia tuh kalau dijelaskan mesti ada yang ngobrol, ada yang tampil sendiri. Nah itu saya pengennya tuh anak-anak itu semua aktif semua. Oh gitu. Ya. Ya. Bagus Bu Ani, sudah dirancang ya untuk RPP-nya untuk besok. Sudah. Termasuk kalau biasanya belajar siklus air tanah itu supaya anak Paham semua. paham ya, Iya. termasuk penyebabnya gitu Ya, ya. ya. Terus mungkin di rancangan Bu Ani selain anak-anak ngerti penyebabnya siklus air tanah, selain itu apa? Kalau bisa juga memberi contoh yang langsung, benda langsung. Benda langsung. Ya, jadi tidak hanya mendengarkan atau melihat visual. Ya. Tapi saya inginnya juga dia praktek langsung ke yang dituju. Jadi seperti itu air tanah itu yang kotor itu seperti apa, yang bersih itu seperti apa, bagaimana cara air tanah itu bisa kembali menjadi bersih itu seperti apa. Jadi kita inginnya juga harus praktek Ya, langsung seperti itu ya. Jadi pertama ya mendengarkan dulu, terus yang kedua melihat contoh yang ada di film video itu, dan yang ketiga langsung praktek. Nah itu berarti untuk strateginya Bu Ani besok seperti apa? Strategi untuk besok itu Bu Ani nyiapnya apa kira-kira? Peralatan. Ya, menyiapnya mungkin gambar atau video? Ketiga-tiganya. Ya, apa saja? Pertama anak-anak yang mendengarkan, mendengarkan dari gurunya dulu. Bu Ani menjelaskan. Ya, menjelaskan. Terus yang kedua, kalau anak-anak tidak paham dari penjelasan dari saya, jadi harus melihat dari video. Oh, video. Berarti ada video ya Bu, salah satu strategi penjenengan. Ya. Terus nanti yang ketiga, yuk kita praktek langsung aja. Langsung yang air itu, perbedaan itu air bersih sama air yang tercemar itu. Gitu ya. Gitu, Ya, Pak. itu luar biasa Bu. Ya, harapan saya besok apa yang sudah Bu Ani rencanakan ya itu bisa terlaksana dengan bagus, terlaksana dengan baik. Wah itu luar biasa. Berarti besok saya minta izin juga ya Bu Ani untuk mendampingi penjenengan ya. Boleh Pak, boleh. Ya. Saya kan juga minta tolong untuk bantuan supaya Ya. anak-anak lebih paham lagi. Ya, Jadi kalau ada kekurangan bisa ditambahi. Ya, setidaknya bisa sharing, saling memberi masukan ya. lah untuk kedepannya supaya lebih bagus. Ya. Ya. Mungkin itu sudah cukup Bu Ani. Sudah cukup Pak. Ya.
Iya, anak. Suaranya belum keras, ayo. Yang lagi. Sebelum kita dimulai untuk doa dulu ya. Selamat pagi semua. Saya mau tanya dulu, di sini ada yang tidak masuk? Siapa? Ada keterangan apa tidak? Oh, tidak ada. Terus yang lainnya ada yang tidak masuk selain Erisa? Berarti kalian di sini masuk dalam keadaan sehat semua ya? Nah, di sini ada yang belum sarapan? Siapa? Kenapa kalau tidak sarapan? Malas? Ya, jangan dibiasakan ya. Kalau sebelum berangkat kalian harus makan pagi dulu. Ya. Takutnya nanti kalau kalian dari rumah tidak makan, di sini ngantuk, terus malas belajar. Ya toh? Nah, coba sekarang sebelum pelajaran dimulai, kita refreshing dulu atau itu ya, refreshing nyanyi-nyanyi dulu ya. Ya. Sudah tahu apa tuh kelapa? Kelapa itu bahasa Inggrisnya apa? Nah, coconut tulisannya COCONUT ya. Nanti tirukan ya. Kalau ini pakai bahasa tubuh, bahasa isyarat ya. Bukan bahasa isyarat untuk orang bisu, enggak, ini bahasa isyarat itu ya. Kalau C berarti gini. Nah, terus kalau O ini. Terus U gini. Kalau N terus T ya. Lagunya sama seperti cicak-cicak di dinding itu ya. Jadi nanti kalian tirukan. COCONUT NUT NUT COCONUT NUT. Sambil berdiri ya. Yang keras seperti lagu cicak-cicak di dinding. Yos, siap ya. 1, 2, 3. COCONUT NUT NUT COCONUT NUT. Sekali lagi. COCONUT NUT NUT COCONUT NUT. Dah, silakan duduk. Di sini Bu Ani mengajak kalian bernyanyi gunanya apa? Supaya biar apa? Biar tidak ngantuk ya. Karena di sini tadi sudah ada yang bilang saya tidak sarapan. Jadi mesti kalau tidak sarapan, kalau nggak males ya ngantuk. Ya. Terus, dah dari tadi apa? Coconut itu tadi bahasa Inggrisnya apa? Kelapa ya. Nah, pernah makan kelapa apa enggak? Kelapa yang muda pernah toh? Nah, selain kelapa itu ada airnya apa enggak? Nah, itu kalau kalian minum bagaimana rasanya kalau kalian minum? Segar ya, enak. Rasanya apa air kelapa itu? Ada yang manis, terus ada yang tidak manis. Kalau tidak manis berarti kelapanya tua ya. Ya. Dah. Terus di sini sebelum dimulai, sekarang saya mau tanya ke kalian. Kalian kalau di sini
pembelajarannya pengen yang gimana? Hah? Mudah, mudah. Kalau kalian ingin yang mudah, berarti ya harus kerjasama. Kalian juga harus mau memperhatikan ya. Mau memperhatikan semua. Jadi tidak ada yang apa? Tidak ada yang apa? Bicara sendiri. Ya. Dah ini saya kasih lembar kertas sistem kalian seperti apa. Nanti kalian tulis ya. Nanti dikumpulkan. Kalian ingin pembelajaran seperti apa? Jadi ini nanti kalian tulis di masing-masing anak, nanti ditempel ya, kalian tulis. Pokoknya nanti akhirnya ya bisa semua bisa dipahami. Ini nanti dikelatkan di situ, ditulis dikelatkan di situ. Kamu pengennya memperhatikan apa? Tulis. Tempel di situ. Kamu pengennya pembelajaran itu suasana tenang, apa rame, apa mau menyimak atau dikasih nama. Ini saya lihat dulu ya, apa yang kalian tulis. Ini tidak saya sebutkan satu persatu. Ini yang nanti saya ucapkan nanti sebagian besar yang hampir sama ya. Jadi kebanyakan anak-anak itu inginnya yang mudah dipahami, terus dijelaskan dahulu, terus anak-anak mudah memahami dan lainnya memperhatikan ya. Jadi kebanyakan tidak ada yang ramai. Jadi kalian menginginkan pembelajarannya seperti apa? Ya jelas, mudah, seperti itu ya. Ya. Sekarang saya tanya ke kalian. Tadi saya kan tanya, kalian tadi dari rumah sudah makan? Yang sudah makan, terus tanya, apakah makan saja? Minum ya apa enggak? Nah, saya tanya, yang kalian minum itu apa? Air putih. Ada yang air lainnya? Susu. Ya. Terus air yang kalian minum itu asalnya dari mana? Siapa yang tadi? Salah satu aja. Angkat tangan. Dari sumur. Terus dari mana lagi? Dari mata air. Terus dari mana? Dari? Itu berarti kan dari hewan. Pegunungan. Terus? Dari laut. Dari sungai. Nah, terus coba yang dari mata air tadi, rasanya bagaimana kalau kalian minum? Segar. Nah, terus tadi ada yang jawab dari laut, air laut. Terus bagaimana rasanya? Asin. Jadi kalian bisa membedakan ya, itu dari mata air, dari air apa? Terus dari pegunungan rasanya bagaimana? Segar. Terus saya tanya ke kalian, yang di rumah kalian itu kalian minum itu asalnya dari air apa? Dari keran. Ada yang keran. Nah, keran itu bisa dari apa saja? PDAM atau dari sumur langsung? Hah? Dari PDAM. Siapa yang PDAM? Aurika? Loh, tadi yang dari PDAM siapa? Tidak ada. Yang kalau yang dari langsung dari sumber mata air itu bagaimana rasanya? Terus kalau orang tuamu membeli aqua galon, bisa membedakan kok enggak? Hah? Bisa? Bagaimana? Bedanya bagaimana? Lebih?
lebih alami mana? Yang dari sumber atau yang dari pabrik? Dari sumber ya. Berarti kalian bisa membedakan itu air alami, itu dari sumber apa? Sumber atau dari buatan pabrik ya. Nah. Terus mama ini kalau airnya yang kalian minum itu keruh, kotor. Nanti bagaimana? Bisa menyebabkan apa? Kalau sakit perut. Selain itu? Selain sakit perut apa? Apa? Pilek, flu. Ya, pilek juga bisa. Mencret itu ya. Nah, itu asalnya kenapa kok airnya itu kok bisa kotor, bisa apa keruh, bisa tercemar? Nah, itu tercemarnya karena apa pengaruhnya? Dari limbah pabrik. Selain limbah pabrik itu dari apa? Sampah. Ya, sampah. Terus ada lagi selain sampah apa? Kalau di rumah kalian pernah cuci piring kok enggak? Cuci baju? Nah, itu termasuk limbah apa enggak? Air itu kalau sudah kena air deterjen itu. Nah, seperti itu ya. Terus bagaimana kalau kalau air itu tercemar, harus solusinya bagaimana? Untuk kalian ini bagaimana solusinya? Bagaimana? Tadi membuang sampah sembarangan tadi. Ayo. Terus harus bagaimana? Harus membuang sampah pada tempatnya. Nah. Terus ini ada pertanyaan ya dari gambar sini. Siapa yang bisa menjawab? Semana Pak Yud ini? Coba angkat tangan. Nanti saya beri hadiah kalau bisa menjawab. Ayo siapa yang bisa angkat tangan? Ini kan gambarnya toh, gambar. Lah, sahas dulu. Maju. Ya, dari sini. Ini apa? Bisa menjelaskan dari gambar ini? Ya, gunanya untuk apa? Oh, mengairi sawah ya. Berarti airnya harus bagaimana kondisinya? Harus bersih, tidak boleh apa? Contohnya kotor itu apa? Sampah. Kalau kotoran sapi, kotoran sapi, kotoran hewan itu boleh apa enggak kalau untuk mengairi sawah itu? Itu termasuk, ada yang bisa jawab kalau untuk kotoran hewan itu? Untuk apa? Untuk pupuk. Berarti boleh ya kalau airnya itu ada kotoran hewan itu gunanya untuk pupuk ya? Ya wes, gak apa. Terus dari ini gambar selanjutnya, angkat tangan dulu. Atifah, coba jelaskan. Bisa menjelaskan kondisi gambar tersebut? Kekeringan. Alasannya apa itu? Bisa menjelaskan kenapa kok kekering? Yang keras? Curah hujan yang kurang, perkiraan cuaca hujan tidak tepat. Terus ada lagi selain itu kan faktor dari cuaca ya. Terus kalau untuk faktor manusia, ada apa enggak pengaruhnya dari kekeringan itu? Yang faktornya dari manusia? Apa? Kenapa? Pembuatan jalan? Kurangnya daerah. Oh, berarti banyak pembangunan itu ya, perumahan. Ya. Oh ya, boleh. Ya ini. Benar. Video. Sekarang kita menyimak video. Jadi kalian menyimak dulu. Sudah dari situ
kalian sudah bisa ya melihat apa bagaimana cara siklus air tadi dan sudah bisa dipahami ya. Ya. Terus dari yang kalian lihat ya, tadi ada apa? Untuk kelanjutannya untuk apa siklus air ya. Untuk tugas kalian itu supaya air itu tetap baik, tidak tercemar itu bagaimana? Tugas kalian apa? Coba. Sahas? Ya nggak apa-apa, maju. Melakukan reboisasi. Terus apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Tidak. Ya, tidak menebang pohon sembarangan. Harus bagaimana? Jadi tebang pilih ya. Setelah diambil terus lalu ditanam lagi. Terus ada lagi? Membersihkan sampah ya. Boleh, terima kasih. Nih, saya kasih lagi. Bang. Terus saya tanya ke kalian, dampak positif dari siklus air tadi bagaimana? Dampak positif siklus air bagi manusia. Ada yang bisa jawab? Aurika. Dari siklus air tadi untuk manusia bagaimana? Dampak positif dari siklus air tadi bagi kehidupan manusia bagaimana? Ya. Sahas lagi, yang lainnya nggak ada yang bisa jawab. Atifah coba. Dampak positif dari yang kalian lihat tadi kan siklus air ya. Nah, untuk kehidupan manusia itu apa? Untuk air minum, untuk kebutuhan air minum manusia. Sahas apa? Oh ya, mengairi sawah. Nah, kalau dampak negatif kalau banjir, ya. Terus apa lagi? Air kotor, terus kurangnya persediaan air tanah, ya. Terus tanahnya subur apa enggak? Tidak ya. Jadi bagaimana efeknya ke tanaman? Oh, tanaman akan mati. Nah, berarti tugas kalian itu harus bisa supaya tidak terjadi pencemaran air. Nah, sekarang tugas kalian adalah kelompok ya. Kelompoknya berarti 4 ya, 4 kelompok ya. 1, 2, 3, 4. Saya kasih saya bagi, ini nanti kalian kerjakan per kelompok. Dikerjakan bersama-sama. Bu, berarti satu jalan ke belakang. Ya. Berarti boleh ke belakang. Pak Yudi. A, B, C, D. Kelompoknya. Terus ditulis anggotanya. A, B, C, D. Ya. Bagaimana? Ya nggak apa-apa. Pokoknya semua punya ide masing-masing ya. Jadi bisa nggak sama. Apa? Katanya nggak sama. Iya ya. Bentar lagi selesai. Saya kasih waktu 5 menit. Sudah? Nanti salah satu ada yang maju untuk membacakan hasil jawaban ini ya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Ya.
Satu contoh ya. Yang duluan selesai, salah satu anak maju ke depan untuk membacakan. Arika, yang keras, dibaca yang keras. Ya nanti dulu. Soalnya benar Bu. Ya 1 sama 2 dibaca. Lainnya mendengarkan, nggak usah ram. Tanah adalah rangkaian air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Betul atau tidak? Ya. 2 tulis Nanti dulu gantian. Reboisasi terganggunya siklus air tanah, penghijauan atau reboisasi, membuat resapan air, melakukan berbagai Boleh. Ya bawa dulu. Satu lagi keras. Soalnya dibaca. pengertian siklus air tanah. Hujan ke tanah menguap ke awan. Air hujan jatuh ke tanah, terus menguap. Terus setelah menguap jadi awan. Terus hujan lagi. Ya, wes gak apa-apa. Ya, nomor dua. Terusnya cara untuk mengantisipasi terganggunya siklus air tanah. Melakukan reboisasi, tidak membuang sampah sembarangan, apa dia? Melestarikan tumbuhan. Ya, melestarikan ya. Jadi melestarikan ya dengan cara ya reboisasi. Seperti itu ya. Sudah? Sekarang selanjutnya adalah terakhir tugas kalian di rumah menggambar siklus air. Hampir sama seperti yang tadi di dalam video ya. Tugas kalian di rumah menggambar siklus air atau daur ulang air. Besok dikumpulkan besok. Jadi tugasnya besok Senin. Nah, ini yang hubungannya dengan air. Judulnya tik 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 bunyi hujan. Tapi sistemnya saya nyanyi nanti urut. Saya bilang tik tik tik, jawab bunyi hujan, terus selanjutnya di atas genting. Terus ya seperti itu ya. Ayo. Konsentrasi. Mulai dari aura. Tik tik tik. Ya, dinyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Bumi hujan di atas genting. Jangan lupa PR-nya besok mau menggambar siklus air atau daur ulang air yang sama seperti di video tadi ya, diwarnai. Ya. Nah, sekian dulu dari pelajaran ini. Selamat pagi Bu Ani. Ini kabarnya gimana sekarang? Saya sehat saja. Ya. Ini gini Bu Ani, ini terkait dengan observasi yang saya lakukan di kelasnya Panjenengan kemarin tentang Bu Ani kemarin mengajar tentang daur air tanah ya. Ya itu kemarin kan saya juga berdasarkan hasil observasi saya nanti mau izin pada kesempatan ini nanti saya sekedar sharing atau menyampaikan pandangan saya terkait dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ani. Tujuannya sih sebenarnya ini bukan untuk menghakimi atau menilai Bu Ani sih enggak. Sebenarnya kita kan sebagai guru kan pastinya kan gimana dia ingin kedepannya semakin baik gitu ya. Bu Ani setuju nggak seperti itu? Setuju. Ya. Kita juga bisa saling sharing mana kekurangan dari saya bisa Pak Didi tambahkan. Ya, berikan pandangan supaya nanti kedepannya lebih baik lagi gitu ya. Kita sepakat untuk hal itu ya. Ya baik. Jadi saya akan kembali menyampaikan waktu kita praobservasi pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat kemarin itu saya tanyakan ke Bu Ani terkait dengan tujuan pembelajaran yang Bu Ani akan lakukan pada saat sesi pembelajaran.
itu Bu Ani sudah menyampaikan bahwa melalui RPP yang Bu Ani buat waktu itu kan sudah siap ya Bu Ani, sudah, dan tinggal dilakukan. Itu kan Bu Ani harapannya itu murid yang Bu Ani ajar itu tujuan pembelajarannya itu mengetahui penyebab terganggunya siklus air tanah. Kemudian murid Bu Ani juga tujuannya adalah supaya tahu dampak yang diakibatkan terganggunya siklus air tanah, serta muridnya Bu Ani juga akhirnya mengetahui tindakan apa sih yang harus dilakukan untuk menjaga siklus air tanah. Itu tujuan pembelajaran yang kemarin. Terus kemudian saya juga tanyakan ke Bu Ani waktu itu, sebenarnya area pengembangan yang akan Bu Ani mungkin ditingkatkan atau dikembangkan dalam hal apa sih? Nah, kalau kemarin Bu Ani menyampaikan bahwa penggunaan alat-alat peraga untuk memudahkan pemahaman anak. Ketika Bu Ani mengajar, pembelajaran bersama siswa, bersama murid, itu penting sekali penggunaan alat-alat peraga. Itu area yang Bu Ani ingin kembangkan waktu itu. Kemudian siswa juga aktif gitu ya kemarin, aktif menjawab sama menanggapi gitu ya Bu ya. Terus yang ketiga itu adanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Ada yang mungkin yang visual, auditori, kinestetik itu benar-benar terakomodasi. Seperti itu ya Bu ya. Terus kemarin saya juga tanyakan strategi yang Bu Ani lakukan itu apa sih? Strategi untuk mencapai proses pembelajaran yang ideal menurut Bu Ani sesuai dengan area yang Bu Ani kembangkan. Yaitu kemarin Bu Ani menyampaikan bahwa persiapan media. Nah, kemarin dalam air Bu Ani ingin sediakan itu apa? Air, di depan kelas itu ada tersedia air bersih, perbedaan air bersih dan air keruh. Air bersih, air keruh. Ya. Terus kemudian ada video juga ya Bu kemarin. Ada video juga yang direncanakan. Terus kemudian mempersiapkan lembar kerja kelompok. Terus kemudian Bu Ani juga strateginya itu hadir sepenuhnya untuk murid. Seperti itu ya. Nah, itu waktu praobservasi hari Jumat. Sedangkan waktu prakteknya pada hari Sabtu 20 Mei 2023 itu saya izinkan ya, saya menyampaikan pandangan saya. Jadi ketika aspek strategi pengembangan mempersiapkan media pembelajaran berupa air bersih dan air kotor untuk istilahnya membawa anak itu terbawa suasana pembelajaran, gitu ya. Itu ada, hanya sudah disiapkan di depan waktu itu ya Bu. Hanya saja menurut catatan saya waktu itu mungkin Bu Ani kurang mengeksplorasi kedua media tersebut. Entah itu mungkin sudah terbawa suasana atau bagaimana. Misalkan saya sebenarnya media yang ditampilkan di depan itu mungkin bisa dieksploitasi, mungkin dipaparkan ke anak-anak supaya kedepannya lebih bisa maksimal lah perannya media ini ya. Kalau menurut pandangan saya ya dia. Ya, terus kemudian siswa aktif bertanya dan menanggapi itu ada. Menurut catatan saya waktu Bu Ani mengajar itu, Bu Ani kan juga berkeliling gitu ya. Cara kerja siswa yang diberi lembar jawaban lembar tugas itu kan berkelompok. Misalkan anak-anak itu bisa kerjasama untuk yang pertama yang sudah dijelaskan itu, jadi anak-anak bisa memberi jawaban yang sesuai dengan yang ada di contoh dari audio visual. Ya, itu saya menurut catatan saya itu sudah ada, sudah nampak. Terus kemudian belajar diferensiasi mulai video, kemudian Bu Ani juga menyampaikan mungkin secara auditori suara itu juga sudah nampak. Terus penerapan kompetensi ya ini kemarin waktu di awal itu rancangan penerapan kompetensi sosial emosional mungkin tidak Bu Ani sampaikan, tetapi dalam pelaksanaan saya melihat itu banyak sekali. Seperti ketika membuat kesepakatan kelas itu kemarin ada. Itu kemarin Bu Ani
anak-anak disuruh saya bagikan untuk menulis masing-masing anak, setelah itu ditambah di papan tulis kesempatannya antara biar anak-anak pengennya tidak rame kalau dijelaskan oleh guru, pokoknya harus diam semua. Ya, itu menarik sekali, anak-anak antusias kelihatannya waktu itu saya mengamati gitu Bu ya. Terus ada lagi itu Bu Ani mengajak anak-anak itu untuk bernyanyi, gerakan. Itu juga melatih kompetensi, itu juga untuk pengembangan kompetensi sosial emosional, sehingga keberadaan pembelajaran di dalam kelas itu tidak membosankan. Itu muncul, itu luar biasa. Kalau menurut catatan tambahan saya, itu secara keseluruhan penampilannya Bu Ani ini sudah bagus lah, sudah menjadi guru yang ideal. Area-area yang dikembangkan itu sudah muncul kemarin, termasuk persiapan media, siswa aktif bertanya menanggapi, pembelajaran diferensiasi, baik melalui Bu Ani mengakomodasi adanya video, kemudian Bu Ani juga berkeliling memastikan anak-anak itu belajar dengan sepenuhnya, itu sudah ada. Hanya saja catatan penggunaan alat peraga, air bersih, air kotor itu kemarin kurang dimaksimalkan, itu saja. Baik, Bu Ani, itu paparan dari saya ya terkait pandangan saya tentang pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu. Kira-kira ini terkait dengan hasil observasi kemarin, kira-kira bagaimana? Observasi saya kemarin yang saya sampaikan hari ini juga, kemudian yang sudah dilakukan Bu Ani, kira-kira menurut Bu Ani kemarin itu gimana menurut Bu Ani? Ada nggak? Apa sudah kuat atau mungkin ada yang perlu dikembangkan? Dari saya tuh perlu ada tambahan lagi Pak. Ya. Ya kemarin itu kan masih penjelasan dulu, terus audio visual, terus sekarang yang belum itu anak-anak praktek di luar. Jadi langsung yang dituju itu ini bedanya apa ya, pencemaran air itu seperti apa. Jadi anak-anak tuh saya pengennya tuh harus tahu ini air yang bersih atau air yang kotor, seperti itu. Bagaimana cara supaya air itu tidak tercemar. Jadi bisa dijelaskan seperti contoh langsung di lapangan. Ini yang saya tangkap ya, ini luar biasa sebenarnya. Jadi Bu Ani itu tidak hanya ingin siswa itu hanya paham tentang teori saja, tetapi ini juga melatihkan supaya anak itu juga mempraktekkan pemahaman mereka melalui pembelajaran di luar kelas gitu ya. Pembelajaran di luar kelas. Nah, ini juga Bu, pembelajaran kinestetik untuk mengakomodasi karakteristik siswa yang mempunyai mungkin kemampuan kinestetiknya juga dilatihkan. Jadi gerak, terampil gitu. Nah, kira-kira untuk mewujudkan hal itu, pembelajaran di kelas ini kira-kira menurut Bu Ani mudah apa sulit? Kalau saya lebih mudah langsung praktik Pak. Kan dari anak-anak tuh kemampuannya kan beda-beda. Ada yang dia itu bisa penjelasan dari guru itu, ada yang bisa menangkap ya. Dari gambar itu juga bisa menangkap. Tapi ada yang tidak bisa karena dia tidak fokus dari penjelasan guru atau dari audiovisual itu, ada yang tidak bisa menangkap. Ada yang dia langsung paham kalau praktek di lapangan. Itu tadi saya menangkap ada yang tidak fokus. Itu kelihatannya kalau ketika pembelajaran yang kemarin, ketika saya observasi itu kira-kira banyak atau sedikit ya. Kira-kira menurut pandangan Bu Ani, ketika Bu Ani mengajarkan itu daya konsentrasi anak-anak itu matanya bagaimana menurut Bu Ani? Itu kalau biasanya kalau di dalam kelas itu kebanyakan anak-anak yang memang suka ramai. Karena ya memang pembawaannya anak masing-masing. Kalau anaknya memang diam, dia bisa memperhatikan. Kalau anaknya memang hobinya suka ramai ya seperti itu, dia banyak bicara di dalam kelas. Lebih baik
akomodasi. Jadi intinya mungkin di waktu pembelajaran di kelas teoritis itu mungkin ada beberapa anak itu yang merasa tidak terakomodasi kebutuhannya sehingga dia rame lah. Menurut Bu Ani ini perlu pembelajaran di luar kelas, praktek. Nah, mungkin dengan harapan anak-anak yang tadinya rame itu dengan mereka praktek di luar itu mereka benar-benar lebih hadir sebelumnya waktu belajar. Ini menurut Bu Ani. Kira-kira teknik seperti itu nanti setelah di kelas diajarkan di luar, belajar di luar kelas, kira-kira seberapa yakin ini berhasil? Kalau saya lebih banyak berhasil Yakin? kalau Yakin, kalau ya? di luar kelas. Ya, itu pengalaman ya. Ya, pengalaman. Kalau saya melihat basicnya Bu Ani juga banyak di lapangan karena juga guru pramuka gitu ya. Itu kemampuan, berarti potensinya Bu Ani juga bisa mendukung pembelajaran ke arah yang lebih baik. Ya. Ini membaca di luar kelas. Selain itu mungkin barangkali ada Bu. Ini mungkin lebih dispesifikkan. Ketika setelah pembelajaran kemarin, kira-kira tindakan yang akan Bu Ani lakukan apa? Maksudnya tindakan Ya itu mungkin untuk merefleksi dari tadi kekurangan kelemahan. Mungkin pembelajaran di luar kelas, kira-kira langkah awal apa ya? Mungkin membutuhkan apa? Mungkin juga kira-kira bentuknya seperti apa, wujudnya gitu. untuk tambahan pelajaran itu Pak ya. Kalau tadi temanya daur ulang air yang Iya. berhubungan dengan daur ulang air Daur air tanah. ya air tanah itu kalau seperti pencemaran tanah ya kita ya juga memberi contoh di belakang sekolah itu dibuatkan tempat sampah yang khusus untuk organik anorganik. Nah, itu nanti anak juga bisa membedakan kalau kita mau sama apa organik itu bisa langsung Ya, mungkin lebih diperjelas lebih ya. Jadi intinya tuh caranya lebih ya. anak itu dibuatkan langsung ya, dia biar praktek ini loh perbedaan apa pencemaran air itu loh. Contohnya ya dibuatkan sampah yang dari tanah dan satunya sampah yang khusus untuk sampah plastik, jadi dibedakan. Kalau membuang sampah itu yang organik ini langsung ke tanah, kalau yang anorganik itu di tempat khusus plastik bisa didaur ulang atau bisa tidak itu dipisah lagi. Saya menangkap, jadi menurut Bu Ani ini pembelajaran tentang daur air tidak hanya sebatas teori saja, sebenarnya itu juga ada kaitannya dengan perilaku mereka. Iya, termasuk juga pengelolaan sampah. Ya, ya memang kalau sampah itu tidak dimanajemen dengan baik, air hujan itu memang tidak bisa meresap ke tanah, gitu ya Bu maksudnya. Jadi harus ada pengelolaan tentang sampah itu yang langsung bersinggungan dengan sesuatu sampah itu. Kelihatannya sepele, kalau timbunan sampah itu di mana-mana, sehingga air itu tidak bisa meresap sempurna, ya terganggu proses daur airnya tanah, gitu ya. Gitu ya. Selain itu kalau membuang air itu Pak, Ya. ada yang anak-anak kalau cuci tangan kan ada yang pakai sabun, ada yang enggak. Nah, itu yang pakai sabun itu saya solusinya juga harus ada gitu. Kan biasanya kalau air sabun itu ada yang langsung diarahkan ke tanah atau langsung diarahkan ke tanaman, itu juga ya pengaruh dari pencemaran juga. Pak, ini saya terus terang ini luar biasa Bu. Ini masukannya ini Bu Ani ini tidak hanya teori tetapi ingin juga ada perubahan dalam sikap siswa ya. Justru ini Bu pembelajaran yang baik itu benar-benar mereka itu benar-benar praktek dan ada perubahan sikap. Karena pembelajaran yang baik itu kan juga merupakan sikap anak yang menjadi lebih baik. Apalagi kita di SD, anak-anak kan tuntutannya pendidikan dasar itu kan pembelajaran karakter yang semakin baik. Itu luar biasa. Ini Bu Ani dengan program seperti ini kira-kira kapan Bu Ani bisa terapkan ini? Kalau saya pengennya itu diterapkan ya setiap saat. Setiap saat. Iya, setiap saat. Setiap dia. Saat ini ya. Ya, setiap dia masuk sekolah dia juga harus sadar kebersihan juga. Jadi setiap dia membuang sampah atau membuang air yang
dan bahan kimia itu juga harus dibiasakan sekarang. Oh ya, sekarang kira-kira ya ini Setiap hari juga. setiap hari, tapi dalam waktu dekat dan harus benar-benar dibiasakan setiap saat. Untuk mewujudkan hal tersebut, ini kan ya berhubungan dengan siswa itu ya kadang-kadang juga ya mudah, ya sulit gitu ya Bu ya. Benar. Nah, itu kira-kira Bu Ani itu yang dibutuhkan apa sih dukungannya? Dukungnya ya semua warga sekolah juga saling mendukung satu Semua sama warga sekolah itu harus saling mendukung ya. Ya, jadi kita tidak jenuh-jenuh untuk setiap saat itu memperingatkan anak-anak itu nanti bahayanya kita kalau tidak menjaga kebersihan, menjaga semuanya itu nanti akhirnya ya kembali kepada diri kita semua, diri kita masing-masing. Ya itu nanti kan efeknya juga ya jangka pendek ya jarak jauh juga. Kalau Bu Ani itu tadi membutuhkan dukungan dari semua warga sekolah, kira-kira supaya warga sekolah ini benar-benar ikut terlibat dalam program yang Bu Ani sampaikan, bagaimana pengelolaan sampah terkait ini dengan sikap siswa sehingga proses daur air tanah itu tidak terganggu. Kira-kira bagaimana untuk menggerakkan semua warga sekolah itu, kira-kira tindakan yang konkret yang nyata itu apa Bu? Pertama itu ya mulai dari siswa ya, kelas itu bapak ibu guru juga menjelaskan. Terus nanti kalau pada saat kerja bakti itu juga diberi contoh. Ini loh memisahkan organik dan anorganik. Yang anorganik itu ya jangan langsung dibuang tapi ya bisa didaur ulang lagi seperti untuk tampilan apa dan lain sebagainya yang bisa dipakai lagi. Seperti itu. Itu terkait tidak lanjut Bu Ani ya, tentang pembelajaran daur air tanah kemarin ya. Jadi saya tangkap itu sudah luar biasa. Jadi Bu Ani itu pembelajaran ini jangan hanya teori tapi bagaimana dipraktekkan, bagaimana wujud tindakan murid supaya kedepannya itu ada perubahan perilaku yang lebih baik. Begitu ya. Itu. Terima kasih Bu, ini pembicaraan yang luar biasa. Saya sangat senang sekali karena lewat pembicaraan ini saya juga belajar dari Bu Ani. Bu Ani itu orangnya guru yang aktif juga, dan Bu Ani itu juga memfokuskan pada perubahan perilaku siswa terkait dengan proses pembelajaran. Ini tidak banyak guru yang seperti itu ya, luar biasa. Saya mengapresiasi dan kedepannya untuk tindak lanjut terkait dengan pembelajaran air tanah tadi, saya harap nanti bisa segera dilaksanakan Bu ya. Dan tentunya jika Bu Ani membutuhkan banyak pihak, saya siap juga membantu. Terima kasih Bu atas pembicaraan kali ini. Bila mana mungkin ketika dalam sharing-sharing ini sebenarnya kita tidak terlalu, ini bukan maksud untuk menilai atau menghakimi Bu Ani, tapi tidak, kita saling menggali ya. Ternyata dari sini, dari pembicaraan ini tadi banyak hal yang muncul. Nah, tentunya ada hal-hal yang unik dan sifatnya sangat positif bagi kita, saling membangun melalui pembicaraan ini. Terima kasih Bu, mungkin kita bisa lanjutkan aktivitas untuk tindakan selanjutnya. Mungkin saya juga akan memberikan pandangan saya terkait dengan proses mungkin bisa sudah berjalan nanti ke depannya. Ibaratnya saya juga memberikan dukungan gitu ya Bu Ani ya. Terima kasih Bu Ani atas waktunya. Terima kasih. Selamat pagi.